Bro, apa yang terjadi kepada Glitch Production? Nah, gue yakin kalian semua yang menonton video ini pasti sudah tidak asing lah dengan nama barusan. Yap, studio animasi asal Australia ini telah dikenal di segala penjuru dunia dikarenakan mereka merupakan salah satu studio animasi independen yang paling besar untuk sekarang ini dan sekaligus merupakan garda terdepan dari peperangan industri animasi barat yang saat ini sedang dalam kondisi kritis. Dari yang awalnya hanya sebuah channel YouTube yang dikembangkan oleh dua orang bersaudara, kini telah berubah menjadi sebuah wadah besar bagi para seniman berbakat yang ingin menuangkan ide kreatifnya tanpa harus terhalang oleh pihak kapitalis. Mulai dari animator yang berkarir di YouTube hingga seorang animator kelas atas yang telah bekerja di perusahaan raksasa, itu mereka ajak untuk kerjasama untuk bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, tapi belakangan ini kita melihat kalau studio yang satu ini sedang dilanda berbagai macam kontroversi dan juga masalah yang sepertinya mulai merusak image baik yang telah mereka bangun selama ini. Nah, memangnya masalah apa saja yang telah menimpa mereka dan siapakah yang menyebabkan semua masalah ini? Dan juga apakah masalah ini bakal memberikan dampak yang besar kepada kelangsungan dari studio ini, atau bahkan lebih buruknya lagi adalah apakah semua masalah ini bakal membuat Glitch Production mulai memasuki era kejatuhan mereka. Well, untuk mengetahui hal itu, biarkan gua runtutkan berbagai macam masalah dan juga kontroversi yang telah menimpa studio ini ataupun kreator yang bekerja sama dengan mereka. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, secara teknis, studio yang satu ini sebenarnya sudah terkena berbagai macam masalah sejak lama, yang mana mayoritas masalah ini tidak begitu menimbulkan perdebatan besar atau bahkan headline berita yang panas. Semua masalah ini bahkan sudah muncul sejak pendiri mereka, yaitu Kevin dan juga Luke, itu masih menjalankan channel lama mereka, yaitu SMG4. Nah, tapi pada tahun 2024, terdapat satu masalah yang sebenarnya cukup besar, namun hanya ada beberapa orang saja yang menyadari akan masalah tersebut. Masalah ini berhubungan dengan salah satu voice actor mereka yang bernama Celeste Notley Smith, di mana ia digantikan posisinya secara sepihak. Buat yang tidak tahu, Celeste sendiri merupakan voice actor dari karakter ikonik di seri SMG4 dan sekaligus Meta Runner yang bernama Tari. Permasalahan ini bermula ketika beberapa fans menyadari kalau suara dari karakter tersebut itu mengalami perubahan hingga akhirnya Celeste mengungkapkan bahwa posisinya memang telah digantikan, tetapi ia tidak pernah mendapatkan pemberitahuan itu dari pihak Glitch Production. Hal ini tentu membuat beberapa fans yang mengetahui masalah ini menjadi sangat kesal, dan situasi ini pun menjadi semakin parah setelah Celeste mengungkapkan bahwa pimpinan dari Glitch Production itu memberikan respon yang kurang etis terhadap masalah ini, dan mereka memberikan alasan bahwa semua masalah ini disebabkan karena pihak manajemen dari Glitch Production itu lupa untuk memberitahu Celeste mengenai perubahan itu tepat waktu. Dengan kasus tersebut yang menjadi semakin besar, mantan karyawan yang pernah bekerja di studio tersebut akhirnya mengungkapkan betapa kacau dan toksiknya lingkungan kerja di sana, mulai dari tekanan deadline, manajemen yang buruk, dan berbagai macam masalah yang biasa muncul dalam industri animasi. Semua masalah ini akhirnya terselesaikan atau lebih tepatnya menjadi terlupakan setelah Kevin membuat sebuah surat pernyataan ke publik bahwa ia mengakui semua masalah tersebut memang benar adanya, dan ia berdalih kalau semua masalah ini disebabkan karena ia dan saudaranya masih belum berpengalaman dalam memanage tim besar. Ia meminta maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan, dan dia berjanji untuk membuat lingkungan kerja yang lebih baik. Respon ini tentu mendapatkan respon yang campur aduk, di mana ada beberapa yang merasa kalau pernyataan ini tidak menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Celeste, namun mayoritas fans pada saat itu langsung menerima permohonan maaf tersebut. Alasan kenapa masalah ini bisa terlupakan atau bahkan tidak diketahui oleh banyak orang adalah karena pada saat itu Glitch Production masih memiliki image yang sangat positif dan sedang ada di masa kebangkitan mereka. Lewat perilisan animasi The Amazing Digital Circus dan juga berakhirnya serial Murder Drone, banyak orang akhirnya lebih berfokus kepada aspek tersebut ketimbang masalah besar ini. Selama beberapa waktu berikutnya, Glitch Production masih dipandang sebagai studio yang sangat positif lewat berbagai macam animasi pilot yang mereka buat dan juga serial animasi Amazing Digital Circus yang terus kali berhasil memberikan sensasi besar di internet. Nah, tapi sayangnya, semua kebahagiaan ini mulai menurun secara perlahan lewat berbagai kontroversi yang melibatkan orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Kontroversi pertama dimulai dari sosok voice actor yang sangat ikonik dan juga terkenal dalam ranah animasi independen, yaitu Michael Kovac. Ya, gue yakin baik dari kalian, terkhususnya yang suka menonton animasi independen, pasti sudah tidak asing dengan sosok yang satu ini. Ya gimana tidak, ini orang hampir selalu muncul dalam berbagai macam proyek animasi independen, mau itu buatan Glitch Production ataupun studio dan kreator lain. Sosok ini sebenarnya pernah terlibat dalam beberapa kontroversi kecil, namun masalah itu bersifat personal dan hanya dibesar-besarkan oleh netizen yang lebay atau tidak memahami
memahami konteksnya sebenarnya. Nah, tapi itu semua berubah ketika seseorang mengambil potongan klip dari video live streamingnya Ashley Nichols yang merupakan penyuara dari karakter Zubel bersama dengan Michael Kovac dan juga teman-temannya. Pada video live stream yang terjadi pada tahun 2019, Ashley sempat memanggil nama dari seorang penonton yang memiliki kata singkatan dari negatif, yang mana hal itu membuat teman-temannya menjadi sangat terkejut dan sempat mengira kalau Ashley baru saja mengucapkan kata N-word. Kejadian itu pun akhirnya mengundang gelak tawa yang sangat besar dari grup tersebut, dan saking lucunya momen itu, mereka pun menyinggung kembali kejadian itu lewat sebuah permainan voting atau pungutan suara. Nah, lalu ketika voting itu akan berakhir, Michael sempat mengeluarkan kalimat yang terdengar agak ofensif, yang mana momen itulah yang membuat kontroversi ini bisa terjadi. Thank you, So long, nigga. So long, nigga. Setelah klip itu viral, Michael segera membuat sebuah postingan klarifikasi mengenai kejadian tersebut. Walaupun kalimat yang ia keluarkan tidak merujuk langsung kepada kata N-word, tapi bagi beberapa orang, lelucon itu masih tidak bisa diterima dan tetap dianggap sebagai lelucon yang mengarah kepada rasisme. Michael menyadari masalah tersebut dan ia meminta maaf kepada semua orang yang merasa tersinggung olehnya. Sama seperti kontroversi sebelumnya, netizen tentu terbagi menjadi dua dalam menanggapi masalah ini. Ada yang menentangnya, namun ada juga yang langsung memahami dan juga memaafkannya. Nah, tapi berbeda dengan masalah sebelumnya di mana pihak yang pro itu lebih dominan, dalam kasus ini suara dari pihak yang kontra itu justru malah lebih keras dan juga lebih lantang. Hal ini terbukti lewat banyaknya video yang menyinggung masalah tersebut, di mana mayoritas dari mereka itu bersifat kontra terhadap masalah ini. Masalah ini pun menjadi semakin panas ketika ada seorang YouTuber trolling yang bernama Plain Rock itu datang ke sebuah acara konvensi Las Vegas, di mana ia mendatangi boothnya Glitch Production untuk mengeluarkan kalimat ofensif yang menyinggung soal kontroversi sebelumnya. Nah, untungnya Glitch Production sangat sigap dalam menyikapi kejadian tersebut dengan mengatakan kalau orang itu bukanlah perwakilan dari komunitas mereka. Walaupun demikian, sayangnya semua masalah ini memberikan dampak yang cukup signifikan kepada Michael Kovac dan juga Glitch Production. Beberapa dari mereka mulai memandang Michael sebagai individu yang tidak sepenuhnya baik, dan Glitch Production dianggap problematik karena melibatkan orang yang bermasalah ini. Nah, tapi dari semua masalah yang terjadi belakangan ini, tidak ada yang lebih besar dan lebih panas ketimbang permasalahan dari kartun Amazing Digital Circus dan juga kreatornya, yaitu Ghostworks. Seperti yang kita tahu, The Amazing Digital Circus itu merupakan animasi tersukses yang pernah dibuat oleh studio ini. Kepopuleran dari animasi ini membuat nama Glitch Production menjadi sangat besar, dan bahkan ketika animasi ini sedang berjaya-jayanya, banyak orang mulai menyandingkan animasi dan juga studio ini dengan nama-nama besar di industri animasi. Nah, tapi sayangnya, semua kebanggaan itu sepertinya mulai sirna secara perlahan lewat berbagai macam masalah yang menimpa mereka. Ini semua dimulai bahkan sejak animasi ini pertama kali mengudara. Pada saat itu, beberapa orang mempermasalahkan kemunculan animasi ini yang malah memancing berbagai macam artis ataupun kreator yang menciptakan konten-konten yang tidak senonoh mengenai animasi ini. Mulai dari art nakal yang bertebaran di sosial media hingga konten brain rot yang mulai merusak lingkungan di YouTube. Tidak hanya itu saja, para penonton dan sekaligus fans dari animasi ini terus kali membuat reputasi dari fandom animasi ini terus memburuk. Mereka terus kali mengkomplain dan memberikan kritikan yang tidak berdasar hingga membuat Ghostworks mulai kelelahan dengan semua ini. Ia pun mulai membalas segala macam kritikan dengan nada kalimat yang kurang mengenakan untuk dibaca, di mana hal itu justru malah membuat para fan toksik ini menjadi semakin menjadi-jadi. Pertarungan antara kreator dan fans ini terus berjalan selama kartun ini masih tayang, dan puncak dari semua ini adalah ketika Ghostworks mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Pomni dan juga Jax itu sebenarnya merupakan karakter utama dari serial Amazing Digital Circus. Pernyataan tersebut seketika langsung membuat seluruh fandom terkejut dan mereka langsung memberikan kritikan pedas terhadapnya. Menurut mereka, pernyataan Ghostworks ini seolah-olah membuat karakter lain di animasi ini menjadi terkesan tidak penting dan terabaikan. Para fans dari karakter tertentu dan juga para haters akhirnya bersatu untuk meluapkan amarahnya kepada sang kreator dengan memberikan berbagai macam hujatan dan sekaligus menggali histori sosial media dari Ghostworks. Nah, semua masalah ini pun akhirnya menjadi semakin panas ketika Glitch Production mengumumkan kalau episode final dari The Amazing Digital Circus itu akan tayang di bioskop. Keputusan ini tentu disambut dengan respon yang sangat campur aduk, di mana orang-orang yang kontra dengan keputusan itu merasa kalau tindakan yang dilakukan oleh Glitch itu sudah seperti sebuah perusahaan besar ketimbang studio independen. Orang-orang ini pun akhirnya menjadi semakin kesal lagi ketika mengetahui bahwa perilisan film tersebut itu bakal terjadi 2 minggu sebelum episode finalnya rilis di layanan streaming Netflix dan juga YouTube. Tentu hal ini bakal menimbulkan sebuah masalah besar karena orang-orang yang sudah menontonnya terlebih dahulu itu pasti memiliki tendensi untuk membahas atau bahkan membocorkannya di sosial media.
Walaupun demikian, pada saat itu orang-orang masih antusias dengan keputusan ini dan Glitch Production juga terlihat sangat optimis dengan keputusan tersebut hingga mereka berusaha keras untuk bisa mendapatkan hak tayang dari film ini di berbagai macam negara. Nah, tapi sayangnya dalam proses tersebut terjadi sebuah masalah yang sangat-sangat fatal. Semua ini bermula ketika diumumkan bahwa Glitch Production itu memutuskan untuk membatalkan penayangan di negara Korea Selatan dan juga beberapa wilayah lainnya. Kabar ini tentu membuat banyak fans menjadi sangat kebingungan dan sekaligus khawatir serta mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lewat akun Twitter mereka, Glitch akhirnya mengumumkan bahwa bakal ada beberapa penayangan yang mengalami cancellation yang disebabkan oleh aturan ketat di setiap negara. Glitch mengaku bahwa mereka sudah berusaha keras agar film ini bisa ditonton oleh banyak orang, tapi sayangnya ada beberapa distributor yang memiliki aturan yang dapat merugikan bagi mereka, seperti harus memberikan file mentah dari film tersebut, yang mana hal itu merupakan salah satu celah yang bisa membuat suatu film bisa bocor ke online. Secara teknis, ini sebenarnya merupakan sebuah keputusan yang cukup bijak dan seharusnya bisa dimengerti dan bisa diterima oleh banyak orang. Nah, tapi ironisnya adalah berita ini ternyata muncul bertepatan dengan kebocoran dari film tersebut di internet. Yes, film yang seharusnya tayang di bioskop itu ternyata malah bocor ke online duluan dan langsung dibagikan oleh netizen di berbagai macam sosial media. Masih belum diketahui secara pasti siapakah dan negara manakah yang telah melakukan tindakan jahat tersebut, tapi yang jelas situasi ini tentu membuat semuanya menjadi sangat-sangat kacau. Hal yang sangat menyedihkan mengenai kebocoran film ini adalah banyak orang justru malah merasa bahagia dengan masalah tersebut. Dengan segala kontroversi yang terjadi kepada Ghostworks, kebocoran film ini justru malah disambut dengan selebrasi dan sekaligus hinaan terhadap keseluruhan serial ini, karena menurut mereka yang sudah melihat bocoran itu, ending dari animasi ini bisa dibilang sasa sampah. Situasi pun menjadi semakin membara ketika Ghostworks memberikan sebuah statement bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan masalah kebocoran itu dan Glitch Production tidak melakukan klarifikasi secara tepat waktu untuk bisa menanggulangi semua ini. Seketika, kartun yang dulunya disanjung-sanjungkan oleh banyak orang kini berubah menjadi bahan olok-olokan dan sekaligus media pembelajaran untuk tidak membuat karya animasi yang seampas ini. Dengan semua masalah yang terjadi, Ghostworks akhirnya meminta maaf atas respon buruknya dan sekaligus mengatakan bahwa ia sudah lelah dengan semua yang terjadi dan sepertinya tidak akan menyentuh IP ini lagi ketika semuanya sudah selesai. Sementara itu, Glitch Production juga terlihat sudah lelah dengan segala masalah yang terjadi saat ini dan mereka hanya bisa berfokus dalam mempromosikan film ini tanpa memberikan klarifikasi ataupun penjelasan yang pasti mengenai penyebab dari masalah tersebut. Jadi ya, begitulah semua masalah yang sedang terjadi kepada Glitch Production dan sekaligus orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Nah, lalu bagaimanakah nasib dari studio ini untuk kedepannya nanti? Well, menurut gua, studio ini masih akan tetap eksis dan juga sukses dalam waktu yang cukup lama. Tetapi untuk reputasinya sendiri, mereka pastinya tidak akan dipandang sehebat seperti dulu. Bisa dipastikan untuk kedepannya nanti, setiap kali mereka merilis episode terbaru atau membuat sebuah animasi baru, mereka akan dihadapi dengan berbagai macam kritikan pedas hingga bahkan hujatan. Hal ini bahkan bisa terlihat dengan sangat jelas lewat perilisan animasi terbaru mereka, yaitu The Game Overs, yang meskipun mendapatkan jumlah penonton yang lebih banyak daripada serial Amazing Digital Circus yang merupakan animasi tersukses mereka, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pandangan netizen terhadap animasi ini sangatlah campur aduk dan tidak sepositif ketika animasi Amazing Digital Circus pertama kali muncul. Nah, lalu apakah semua masalah ini telah membuat Glitch Production mulai memasuki era kejatuhan mereka? Ya, kalau andaikan semua kontroversi ini masih terus berjalan dan tidak berhenti sama sekali, serta mereka mengalami masalah internal yang sangat hebat, maka ada kemungkinan kalau mereka bisa saja akan mengalami kejatuhan yang sangat besar. Jadi ya, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Sorry banget kalau misalnya pembahasan ini terkesan berantakan dan tidak lengkap, karena ya berita mengenai semua masalah ini terbilang sulit untuk diruntutkan dikarenakan ya semua masalah ini masih terus berjalan dan ada berbagai video atau informasi yang terkesan tumpang tindih dan gak lengkap gitu. So, menurut kalian gimana mengenai semua masalah yang sedang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!